Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi mengenai definisi manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management dengan kata kerja to manage, diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang dengan berbagai pendapat dari ahli. Menurut Lauren A. Apley, seperti yang dikutip Tantowi, menerjemahkan manajemen sebagai the art of getting down touch people, atau seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan dengan berkembangnya ilmu manajemen, sehingga manajemen juga dapat diartikan sebagai ilmu kiat profesi. Definisi teori. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta lain pada sekumpulan fakta-fakta. Dalam ilmu pengetahuan, berarti metode atau kerangka pikir yang menjelaskan fenomena alami atau fenomena sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Seringkali teori dipandang sebagai suatu model atas kenyataan. Misalnya, apabila kucing mengeon berarti minta makan. Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan. Istilah teoritis dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori, namun belum pernah terpengatan. Sebagai contoh, sampai dengan akhir-akhir ini lubang hitam dikategorikan sebagai teoritis karena diramalkan menurut teori relativitas. Saya akan menjelaskan tentang definisi teori manajemen publik. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Dan juga dapat dikatakan bahwa manajemen publik adalah suatu ilmu pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi, politik, hingga keuangan pada sektor publik. Pengelola utama dari manajemen publik adalah pemerintah beserta seluruh stafnya. Tugas dari manajemen publik yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, menanggapi keluhan dengan cepat, dan melakukan perbaikan pada sektor publik agar masyarakat merasa terpuaskan dan terpenuhi segala permintaannya. Tujuan manajemen publik. Adapun tujuannya yaitu menetapkan tujuan dan prioritas bagi organisasi, merumuskan rencana operasional untuk mencapai tujuan tersebut, mengefektifkan dan mengefisienkan fasilitas publik, responsif, agar lebih transparan, berpartisipasi, dan demokratis. Adapun fungsi manajemen publik, yaitu sebagai pelayan publik, sehingga pemerintah sebagai pengelola tidak boleh berfokus pada profit saja, tetapi fokus utamanya melayani masyarakat. Manajemen dan administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern, di mana fenomena masyarakat modern itu merupakan gejala sosial yang membawa perubahan terhadap organisasi. Pada dasarnya, manajemen merupakan kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Manajemen sebagai suatu disiplin yang merujuk pada cabang pengetahuan yang ada kaitannya dengan kegiatan mempelajari prinsip-prinsip dan praktek administrasi dasar. Sebagai sebuah disiplin, manajemen menentukan kode etik tertentu yang harus diikuti oleh manajer dan juga berbagai metode untuk mengelola semua sumber daya yang ada secara efisien. Pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang,
Menurut Nicholas Henry menyatakan bahwa terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu administrasi publik. Teori dan ilmu administrasi publik adalah berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia. Perkembangannya dari ilmu filsafat yang objeknya tidak terbatas sampai pada disiplin ilmu eksakta dan sosial yang mengkhususkan pada bidang bahasa tertentu saja, seperti administrasi publik ini. Adapun perkembangan ilmu administrasi publik dapat disebut sebagai berikut: administrasi ortodok, administrasi publik, administrasi negara baru, New Public Management, Beyond the New Public Administration, Refounding Public Administration. Sebelum babak administrasi ortodok, telah dikenal adanya praktek-praktek administrasi yang lebih dikenal sebagai seni seperti pada masa peradaban Mesopotamia, Babilonia, Mesir, dan Cina, serta Yunani dan Romawi. Pada permulaan abad Masehi, perkembangan administrasi berkembang lebih maju. Hal ini tampak dalam praktek-praktek administrasi, manajemen, dan organisasi yang dikembangkan oleh Gereja Roma Katolik. Niccolo Machiavelli merupakan orang yang memberikan kontribusi secara individual yang sangat besar terhadap pemikiran administrasi dan manajemen dengan membuat analisis sistematis tentang Prince Job dalam bukunya The Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbir Fadil. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya yang bernama Usfira Indriana, sejarah tentang perkembangan ilmu administrasi. Administrasi sebagai seni semakin berkembang di Eropa dengan menekankan bahwa perekonomian suatu negara akan bisa kuat apabila kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan dengan baik. Pemikiran ini dipelopori oleh 3 kelompok ahli ekonomi di Eropa, yaitu kaum kameralis di Jerman, Rusia, dan Austria, kelompok merkantilis dan Inggris, dan kelompok fisiokratik di Prancis. Mereka percaya bahwa kedudukan negara mengusahakan maksimasi persediaan material. Administrasi ditelaah secara ilmiah baru mulai dilakukan pada akhir abad 19 atau awal 20. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu manajemen publik. Munculnya istilah manajemen publik yakni pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1906. Saat itu terjadi krisis besar di pertambangan perindustrian batubara. Dan terjadilah pemogokan besar-besaran pada industri batubara yang mengakibatkan kelumpuhan total pada industri batubara tersebut. Dengan demikian, manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik di sektor umum pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga manajemen publik dapat dikatakan sebagai manajemen pelayanan publik.